Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Fiqhiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait ke-13, yaitu berdesakannya beberapa kemaslahatan. Fa in tazahama 'adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila berdesakan beberapa kemaslahatan 2, 3, 4, 5, maka didepankan yang paling tinggi kemaslahatannya, dan itu sudah kita bahas. Apabila dihadapkan antara yang wajib dan yang sunnah, maka didahulukan yang wajib. Apabila dihadapkan antara rawatib dan sunnah, maka didahulukan yang rawatib. Dan apabila dihadapkan dua yang wajib, maka diambil yang paling wajib. Dua sunnah, yang paling sunnah. Dan ada hal-hal yang menjadikan amalan mafdul kurang utama, dia menjadi utama, bahkan melebihi amalan yang utama. Seperti contohnya berzikir di waktu sholat. Kalau kita lihat antara zikir dan membaca Al-Quran, yang lebih utama adalah membaca Al-Quran. Namun karena perintah zikir di dalam sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam perpindahannya, baik dalam bacaan-bacaan salatnya, maka berzikir lebih utama. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim. Dan juga apabila amalan yang kurang utama, yang mafdul, apabila terdapat kemaslahatan yang enggak ada pada amalan yang utama, maka amalan mafdul lebih utama. Dan juga apabila amalan mafdul dapat mencegah kemungkaran, yang dimana amalan yang fadil, yang utama, itu dapat mendatangkan kemungkaran, maka lebih utama mengerjakan amalan yang mafdul. Dan juga amalan mafdul apabila lebih banyak maslahatnya untuk hati daripada amalan fadil, maka amalan mafdul itu lebih utama untuk dikerjakan. Seperti seseorang sedang futur, malas, sedang galau, sedang apa. Kalau kita lihat berdoa dan membaca Al-Quran, maka yang lebih utama adalah membaca Al-Quran. Namun apabila orang dalam kondisi tersebut dia tidak bisa fokus dalam membaca Al-Quran, dia akan lebih khusyuk untuk berdoa, maka berdoa lebih utama baginya. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang dibuka halaman 20, Iftahus Safha 20. Waddidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Waddidduhu yaitu dan lawannya. Lawan dari maslahat adalah tazahumul mafasidi. Sebelum itu judulnya ini ta'arudul mafasid, ya. Saling berlawanan kemafsadatan. Saling berlawanan, kemafsadatan, kerusakan. Berkata penazam rahimahullah ta'ala, wa didduhu tazahumul mafasidi, dan lawannya yaitu apabila tazahumul mafasidi, berdesakan kerusakan. Ada 2, 3, 4, 5 kerusakan. Maka apa yang dia lakukan? Gak bisa dihindari nih. Kalau bisa dihindari, maka dihindari, itu lebih utama. Nggak perlu dikerjakan semuanya karena akan menimbulkan kerusakan. Tapi apabila ada 2 kerusakan, harus ada yang dikerjakan. Mau nggak mau tuh. Harus ada yang dilakukan, harus ada yang tertimpa. Maka
yurtakabul adna, diambil yang paling ringan. Adna itu paling rendah. Minal mafasidi, dari kerusakan-kerusakan, diambil yang paling rendah kerusakannya. Apabila dia dihadapkan antara yang haram atau yang makruh, harus tuh salah satu dari keduanya. Misalnya dibilang, ayo mau rokok apa mau bir nih? Kalau enggak awas lu nanti gue bunuh, gitu kan? Maka di situ dia ambil yang mana? Rokok atau bir haram? Hah? Ngerokok atau minum khamr? Ngerokok. Daripada dibunuh, kan ada dibunuh. Ngerokok sama minum khamr. Yang paling rendah yang mana? Di situ. Di sini kata pensyarah rahimallahu taala, al-mafasidu imma muharramatun aw makruhatun. Imma muharramatun aw makruhatun. Kerusakan-kerusakan itu ada kalanya berupa muharramat, hal-hal yang diharamkan, aw makruhat, atau hal-hal yang dibenci. Kama annal masaliha imma wajibatun aw mustahabbatun. Kama annal masaliha, sebagaimana bahwasanya kemaslahatan ada kalanya dia berupa hal yang wajib atau hal yang mustahab, yaitu sunnah. Maka mafasid juga ada kalanya dia berupa yang haram, ada kalanya dia berupa hal yang dibenci. Maka di sini kata pensyarah rahimahullah taala, ana baca dulu. Fa idza tazahamatil mafasidu bi an idturral insanu, bi an idturra kalau digabung bi anit, ya dikasrohkan, bi anit turral insanu ila fi'li ihdahuma fal wajibu alla yartakiba al mafsadatal kubra bal yaf'ala sughra irtikaban li ahwanis syarraini, li ahwanis syarraini, ya dibaca ahwani, dia mamnu minas sarfi tapi dia mudhaf, li daf'i a'lahuma. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, fa idza tazahamatil mafasidu, apabila saling bertabrakan kerusakan-kerusakan, bi anil turra al insanu, dengan dipaksa seorang manusia, ila fi'li ihdahuma, kepada melakukan salah satu dari keduanya, pokoknya harus dilakukan, enggak boleh tidak. Fal wajibu alla yartakibal mafsadatal ukhra, maka yang wajib dia tidak melakukan atau mengambil kerusakan yang besar. Bal yaf'ala sughra, akan tapi dia melakukan yang kecil. Irtikaban, ya dia melakukan li ahwanis syarraini, yang paling ringan di antara dua keburukan. Syarraini, dua keburukan. Li daf'i a'lahuma, untuk mencegah yang paling tinggi di antara keduanya. Misalnya ada perempuan, dia di penjara, disuruh milih mau pakai cadar tapi nggak boleh pakai kaos kaki, atau pakai kaos kaki tapi boleh pakai cadar. Maka di situ dia yang mana? Pakai kaos kaki, karena itu yang wajib. Kalau ditinggalkan haram kan? Oke? Atau banyak contoh-contoh yang lainnya. Kayak tadi disuruh pilih antara ngerokok atau dia minum khamr. Disuruh pilih
antara dia berjudi atau dia tidak ke masjid. Nah, di situ banyak pertimbangan mana yang harus dilakukan. Maka dipilih yang paling ringan keburukannya. Disuruh membunuh Pak RT atau membunuh Pak RW, nah gitu. Mana yang lebih besar dampak mafsadatnya? Dan nanti itu bisa dipraktekkan dalam permasalahan-permasalahan fikih. Kemudian di sini kata pensyarah rahimallahu taala, fa in kanat ihdal mafsadataini haraman wal ukhra makruhatun. Di situ dia wal ukhra makruhatan ya. Bukan makruhatun tuh. Kecuali kalau pengen wawunya istinafiyah. Tapi di sini lebih enak kita jadikan waw atifah wal ukhra makruhatan. Quddimal makruhu alal harami. Dikasih contoh ini. Fayuqaddamul aklu minal mushtabihi alal haramil khalisi. Wa kadzalika yuqaddamu sairul makruhati alal muharramati. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, fa in kanat ihdal mafsadataini haraman, maka apabila salah satu dari dua kerusakan itu haram, wal ukhra makruhatan, dan yang lainnya makruh, satu haram satunya lagi makruh, quddimal makruhu alal harami, maka didepankan yang makruh daripada yang haram, dilakukan yang makruh daripada yang haram. Fa yuqaddamul aklu minal mushtabihi alal haramil khalis, maka didepankan makan yang dia masih rancu, mustabih, rancu, belum tahu ini haram ataupun halal, rancu, daripada yang haram murni. Yang haram murni. Ada orang disuruh pilih, mau makan pisang atau makan daging anjing, tapi pisangnya ini dari sesajen. Maka pilih yang mana? Pisang. Wa kadzalika yuqaddamu sairul makruhati 'alal muharramat, dan begitu juga didepankan semua hal-hal yang makruh daripada hal-hal yang haram. Wa in kanatil mafsadatani haramaini qaddama akhaffahuma, bisa dibacakan quddima akhaffuhuma, berarti di situ. Ya, tinggal dipertimbangkan harokatnya. Kalau qaddama akhaffa, quddima akhaffu. Tahriman. Wa kadza idza kanata makruhataini quddima. Nah, itu dia di situ kan quddima tuh. Ahwanuhuma. Wa in kanatil mafsadatani, dan apabila dua kerusakan itu haram, maka qaddama akhaffahuma. Berarti terjemahnya kalau qaddama, seseorang mengedepankan yang paling ringan di antara keduanya. Ada seseorangnya, karena di situ ada fa'il. Taman mustatir takdirah huwa, ya. Seseorang mengedepankan yang paling ringan di antara keduanya. Tapi kalau quddima, yaitu langsung aja didepankan yang paling ringan di antara keduanya. Tahriman, yaitu hal yang haram. Wa kadza idza kanata makruhataini, dan begitu juga apabila keduanya makruh. Quddima ahwanuhuma, maka didepankan yang paling ringan di antara keduanya. Wa maratibul muharramati wal makruhati fis sighari wal kibari tastad'i bastan katsiran. Wa maratibul muharramat, dan tingkatan-tingkatan hal yang diharamkan dan hal yang dimakruh pada kecilnya dan besarnya, tastad'i, mengharuskan, baston, penjabaran yang banyak, katsiran yang banyak, yaitu
pada bait yang ke-14. Kita lanjut ke bait yang ke-15. At-taisiru, kemudahan. Qala an-nadhimu rahimahullah ta'ala, qa'idatus syari'ati taisiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Qa'idatus syari'ati taisiru, kaidah syariat adalah memudahkan. Fi kulli amrin, pada setiap perkara, nabahu, ditimpa, ta'siru, kesulitan. Ya, kaidah syariat adalah memudahkan pada setiap perkara yang ditimpa kesulitan. Memudahkan pada setiap perkara yang ditimpa kesulitan. Ada orang dia kesulitan, gak bisa berdiri untuk menegakkan sholat. Maka datanglah kemudahan, yaitu dia bisa duduk. Ada orang dia kesulitan sedang bersafar. Kalau misalnya dia harus berhenti, nanti 2 jam lagi berhenti. Akhirnya apa? Dapat kemudahan, dia boleh menjamak sholat zuhur dan asar. Ada orang dia kesulitan bersafar. Kalau berpuasa dia mungkin yang harusnya bersafar 1 hari, kalau berpuasa bisa 3 hari. Karena jalannya sebentar-sebentar. Maka di situ datang kemudahan. Dia boleh tidak berpuasa. Dan lain sebagainya. Wa qala asy-syarihu rahimahullah ta'ala wa dzalika anna asy-syar'a mabnahu 'ala ar-ra'fati war-rahmati wat-tashili. Kama qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Wa dzalik, dan demikian itu, anna syar'a, bahwasan syariat, mabnahu, dibangun, ala ra'fah, di atas kemurahan hati, warahmah, kasih sayang, wattashili, dan kemudahan. Itu syariat dibangun di atas itu. Karena agama Islam itu mudah. Yang menyulitkan adalah diri kita sendiri, yang kita menambah-nambah hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Dia menjadikan atas kalian dalam agama suatu kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr, dalam ayat yang lain yang enggak ada di buku itu. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan. Kita lanjut. Wa qala syarihu rahimahullah ta'ala wa dzalika annal umura naw'ani. Dan demikian itu karena bahwasanya perkara-perkara ada 2 jenis. Yang pertama, naw'un la yutiquhul ibadu. La yutiquhul ibadu. Fahadha la yukallifuhumullahu bihi. Perkara yang pertama, atau jenis yang pertama, jenis yang la yutiquhul ibadu, tidak dimampui oleh hamba. Dan yang jenis ini la yukallifuhumullahu bihi, Allah tidak membebani mereka dengannya. Karena apa yang Allah bebani pasti Dia mampui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian, setiap perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya, itu pasti berbanding lurus dengan kemampuan. Wathani yutiqunahu, yang mereka memampuinya. Mereka memampuinya. Waqtadat hikmatuhu amrahum bihi. Waqtadat hikmatuhu amrahum bihi. Fa'amarahum bihi. Fa'amarahum bihi. Yang kedua tadi adalah yang mereka mampui. Waqtadat hikmatuhu, dan mengharuskan hikmahnya Allah. Amrahum bihi, memerintahkan mereka dengannya. Karena mereka mampui dan hikmahnya Allah mengharuskan untuk memerintahkan mereka dengannya. Dengan yang mereka mampu itu tadi. Fa'amarahum bihi, maka Allah memerintahkan mereka dengannya, yaitu ya dengan yang mereka mampu. Semua pasti Allah perintahkan, dan itu yang mereka mampu. Tidak ada yang tidak mereka mampu. Tapi lihat betapa besar rahmat Allah. Wa ma'a hadza idza hasala lahum bi fi'lihi masyaqqatun wa usrun fala budda ay yaqa'at takhfifu fihi wat taisiru imma bi isqatihi kullihi
wa tashirihi. Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan ini, idza hasala lahum bi fi'lihi masyaqqah, apabila terjadi kepada mereka bi fi'lihi, dengan melakukannya terdapat masyaqqah, kesulitan, wa usrun, kesungkaran, ya kesulitan juga sama dia, kesulitan, kepelikan, terserah antum terjemahkan apa sinonimnya. Kalau terjadi itu, fala budda ayyaqa'at takhfifu, maka harus terjadi keringanan di dalamnya, wat taisiru, dan kemudahan. Itu pasti dalam syariat. Kalau terjadi kesulitan, kesukaran, kepelikan, pasti terjadi keringanan dan kemudahan. Imma bi isqatihi kullihi, ada kalanya dengan meluputkannya semuanya, yaitu meluputkan sama sekali semuanya. Ada orang udah tua renta, umurnya udah 100 tahun. Sulit gak kalau puasa? Sulit. Dikodo bisa gak? Gak bisa. Maka di situ gak wajib puasa. Dia hanya bayar fidyah di situ. Maka di sini dijatuhkan semuanya, ditimbangkan atau dialihkan kepada hal yang lain. Au takhfifihi, atau keringanan. Seperti tadi, dia gak bisa berdiri, maka sholatnya duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Nggak bisa gerakan tangannya, dia bisa pakai isyarat. Wa tashilihi, dan kemudahan. Lagi hujan deras, kemarin antum hujan deras ya, asar apa maghrib? Asar. Nah, kemudahan bisa sholat di rumah. Kemudian kata pensyarah rahimahullah ta'ala, wa yadkhulu fi hadhil qa'idati anwa'un minal fiqhi. Minha fil ibadati, lihat contohnya, at-tayammumu inda masyaqqati isti'malil ma'i. At-tayammumu inda masyaqqati isti'malil ma'i ala hasabi tafasilihi fi kutubil fiqhi wal qu'udu fis salati inda masyaqqatil qiyami fil fardi wa fin nafli mutlaqan wa qasrus salati fis safari wal jam'u bainas salataini wa nahwu dzalika min rukhasis safari wa nahwiha. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, wa yadkhulu fi hadhil qa'idati anwa'un minal fiqhi, dan masuk dalam kaidah ini berbagai jenis dari fikih. Minha, salah satu darinya adalah dalam ibadah, yaitu contohnya at-tayammum. Tayammum, kemudahan. Inda masyaqqati, ketika terdapat kesulitan, isti'malil ma'i, penggunaan air. Ya, misalnya nggak ada air, dia sudah cari ke sana sini, dan itu dia sesuai apa yang dirincikan dalam kitab-kitab fikih. Ala hasabi tafasirihi fi kutubil fiqhi, sesuai perincian-perincian dalam jenis-jenis dalam buku-buku fikih. Ada orang yang luka, bagaimana lukanya di sebelah sini doang, bagaimana, ya perinciannya. Tapi ada kemudahan di situ. Contoh kedua, wal qu'udu fis salati, dan duduk dalam salat. Inda masyaqqatil qiyami fil fardi, ketika terdapat kesulitan berdiri dalam salat fardu. Wa fin nafli mutlaqan, dan dalam salat sunnah secara mutlak. Wa qasrus salati fis safari, dan mengqasar salat dalam safar, itu juga kemudahan. Karena dalam safar terdapat kesulitan, maka datang kemudahan. Wal jam'u bainas salataini, dan menggabungkan antara dua salat, ya salat jama'. Wa nahwu dzalik, dan semisal itu, min rukhasis safari wa nahwiha, dari keringanan-keringanan safar dan semisalnya. Wa minat takhfifati aidan, dan termasuk dari keringanan-keringanan juga a'dzarul jum'ati wal jama'ati, udur-udur salat Jumat dan salat berjamaah. Seperti hujan besar, atau dia sedang sakit kakinya, nggak bisa berjalan terlalu jauh, nggak bisa duduk terlalu lama, harus rebahan, tiduran, hujan gitu kan,
deras, dia tidak mengapa tidak sholat Jumat, dia sholat di rumah, sholat zuhur. Tidak mengapa dia tidak sholat berjamaah, dia sholat di rumah, shollu fi rihalikum. Wa ta'jiluz zakati, ya, menyegerakan zakat, ya, seharusnya dia mungkin di bulan Muharram, tapi dia bayar di bulan yang lainnya sebelum Muharram. Wa takhfifatu fil ibadati, dan keringanan-keringanan dari ibadah. Wal muamalati, dan dalam muamalah. Wal munakahati, dan dalam pernikahan. Wal jinayati, dan dalam kejahatan-kejahatan. Wa minat takhfifatil mutlaqati, dan termasuk keringanan-keringanan secara mutlak, yaitu furudul kifayati, fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang yang mencukupi, maka luput kewajiban bagi yang lainnya. Tuh keringanan. Wa sunanuha, dan sunah-sunahnya, ya, Allah jadikan sunnah itu termasuk keringanan. Coba kalau seandainya wajib. Wal amalu bil madnuni, melakukan atau beramal dengan hal yang disangka lebih kuat. Hal yang sangkaannya lebih kuat. Mengamalkan hal yang sangkaannya lebih kuat. Lima syaqqatil ittila'i 'alal yaqini, karena kesulitan untuk mengetahui di atas keyakinan. Dia bisa melakukan sesuatu tersebut menurut sangkaannya yang paling besar atau yang paling kuat. Wallahu a'lam. Kemudian ishtiratul qudrati, syarat kemampuan. Bait ke-16. Qala an-nadhimu rahimallahu ta'ala, wa laysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada kewajiban bil iqtidari, tanpa kemampuan. Tanpa kemampuan. Jadi kalau tidak ada kemampuan enggak wajib gitu. Wala muharramun ma'attirari, dan tidak ada hal yang diharamkan bersamaan dengan darurat. Jadi kalau darurat enggak jadi haram, namun boleh dilakukan, boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Dan nanti juga itu ada syaratnya, enggak semena-mena karena ini dia darurat akhirnya apa, makan sampai gendut sampai kenyang. Maka ini adalah kaidah yang penting, terutama ketika antum sedang berpergian, enggak ada minum nih di tengah gurun pasir. Waduh, gimana? Terus antum mau kencing. Nah, minumannya cuma air kencing najis, maka boleh gak diminum dan lain sebagainya. Wa hatani qa'idatani 'azimatan, ini adalah dua kaidah yang agung. Dzakarahuma Syekhul Islami wa ghairuhu, disebutkan keduanya oleh Syekhul Islam dan selainnya. Wattafaqal ulama'u 'alaiha, dan bersepakat para ulama di atasnya. Yaitu apa tadi kaidahnya? Tidak ada kewajiban apabila tidak ada kemampuan. Kalau orang nggak mampu, nggak wajib. Tidak ada hal yang haram apabila terdapat kondisi darurat. Berarti kalau ada kondisi darurat, hal yang haram boleh dilakukan. Tapi ada batasan-batasannya dan ada ketentuannya. Jangan asal main darurat aja. Fa inna Allah farada ala ibadihi faraidha. Perhatikan. Fa inna Allah farada ala ibadihi faraidha wa harrama alaihim muharramatin. Fa idza ajazu amma amarahum bihi wa dha'ufat quduruhum anhu lam yujab alaihim fi'lu ma lam yaqdiru alaihi bal asqatahu anhum. Wa ma'a hadha idza kanat lahum a'malun qabla wujudi hadzal mani'i fa innahu yujra ajruha.
yujra ajruha alaihim tafaddulan minhu ta'ala. Atau kalau mau ianya disebutkan fa innahu yajri ajruha alaihim tafaddulan minhu. Di situ kata pensyarah rahimallahu taala fa inna Allah farada ala ibadihi faraidha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas hamba-hambanya kewajiban-kewajiban, wa harrama alaihim muharramatin, dan mengharamkan atas mereka keharaman-keharaman. Fa idza ajazu amma amarahum bihi, apabila mereka lemah, enggak mampu dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka, amarahum, amara fa'il dhamir mustatir takdirnya huwa, kembali kepada Allah. Dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka dengannya, mereka lemah, mereka enggak mampu. Wa da'ufat qudaruhum anhu, dan lemah kemampuan-kemampuan mereka darinya. Maka apa? Lam yujab alaihim, tidak wajib atas mereka. Fi'lu ma lam yaqdiru alaihi, tidak wajib atas mereka melakukan apa yang tidak mereka mampu atasnya. Bal asqatahu anhum, bahkan Allah meluputkannya dari mereka. Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan ini, lihat betapa besarnya rahmat Allah. Tadi kalau ada hal yang enggak kita mampu, maka di situ luput. Bersamaan dengan ini, idza kanat lahum a'malun, ya tadi orang tua, dia udah enggak bisa ngapa-ngapain, tua renta, maka luput darinya berpuasa, diganti dengan yang lain. Dan bersamaan dengan ini, idza kanat lahum a'malun, apabila dia memiliki amalan-amalan, misalnya dahulu di masa muda sebelum dia tua nggak bisa ngapa-ngapain ini, dia biasa sholat sunnah duha, dia biasa berjamaah di masjid, kalau di masjid dia qobliyah, dia ba'diyah, dia baca Quran, dia kemudian sholat tahajud, kemudian dia witir, dan tua renta nggak bisa ke masjid, nggak bisa lagi melaksanakan sholat duha. Apa, lihat di sini kata Syekh, idza kanat lahum a'malun, apabila mereka memiliki amalan-amalan, qabla wujudi hadzal mani'i, sebelum adanya pencegah ini, yaitu tadi ketuaan, masa tua, fa innahu yujra, maka sesungguhnya dialirkan, ajruha, ganjarannya. Kalau yajri, maka sesungguhnya mengalir ganjarannya atas mereka, tafaddulan, sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pahalanya tetap ada, tetap mengalir. Udah tua renta pikun, tapi sebelum pikun, sebelum tua renta, dia sering melakukan ibadah-ibadah, maka amalannya selama dia pikun, yang dia lakukan sebelum pikun itu terus mengalir. Terus mengalir. Misalnya dia pikun 20 tahun sebelum dia meninggal, maka selama 20 tahun tersebut amalannya mengalir yang dia lakukan sebelum dia terkena masa tua dan kepikunan. Oleh karena itu, masa muda adalah masa emas untuk kita banyak melakukan amalan-amalan soleh. Karena nanti ketika kita di masa tua, ketika kita sudah tidak mampu lagi melakukan hal itu, maka Allah akan tetap terus mengalirkan ganjaran dari apa yang dahulu kita sering lakukan di masa muda. Kemudian kata pensyarah rahimahullah ta'ala, wa kadzalika harrama alaihim asya'a, dan begitu juga Allah mengharamkan atas mereka beberapa perkara, himayatan lahum wasyanatan, sebagai perlindungan untuk mereka dan penjagaan. Perlindungan untuk mereka dan penjagaan. Wa ja'ala lahum fil mubahi fushatan 'anil muharrami, dan Allah menjadikan untuk mereka dalam hal yang mubah fushatan, kelapangan, anil muharram, yaitu dari hal yang diharamkan. Kelapangan dari hal yang diharamkan, maksudnya apa? Kelapangan sehingga tidak perlu melakukan hal yang haram, tidak perlu melakukan hal yang haram. Allah syariatkan untuk menikah, boleh menikah dan itu mendapatkan ganjaran. Itu tujuannya apa? Kelapangan, sehingga dia tidak perlu berzina, tidak perlu dia pacaran, tidak perlu dia ini dan itu. Itu maksudnya. Wa ma'a hadza idza turral insanu ila al-muharrami jaza lahu fi'luhu,
Fad-daruratu tubihul mahdhurati ka'aklil maitati wa syurbil ma'in najisi 'inda ad-darurati wa jawazi mahdhuratil hajji wa ghairihi 'inda ad-darurati walakin ini lihat walakin yajibu alla ya'khudha minal mahdhuri illa biqadri ad-darurati falihadza qultu wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah ay fala yazidu ala ma tahtaju ilaihi ad-daruratu bal idza zalatid daruratu wajabal kaffu 'anil baqi fayakulu minal maitati wa nahwiha biqadri ma yuzilu ad-darurata. Ya darurah kematian. Salah satunya. Kata pensyarah rahimahullah taala, tadi Allah mengharamkan berbagai hal itu sebagai perlindungan, penjagaan, dan Allah menjadikan sesuatu itu mubah sebagai apa? Kelapangan sehingga tidak perlu melakukan hal yang haram. Wa ma'a hadza dan bersama dengan ini, idza turral insanu apabila manusia darurat terpaksa, dipaksa. Darurat, terpaksa atau dipaksa. Ya beda semua itu. Darurat, terpaksa, dipaksa. Ilal muharrami, kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Jazalahu fi'luhu, boleh baginya untuk melakukannya. Karena ada dalam sebuah kaidah, ini dia kaidah. Fad-daruratu tubihul mahdhurati. Keadaan-keadaan darurat membolehkan hal-hal yang haram. Contoh, ka'aklil maitati, memakan bangkai. Wa syurbil ma'in najisi, minum air najis, ya air kencing. Inda darurati, ketika darurat, ya. Kalau enggak makan mati, kalau enggak minum mati. Itu darurat baru. Bukan baru lapar sedikit, wah ini darurat. Baru haus sedikit, wah ini darurat, belum. Kalau udah bener-bener enggak makan mati nih. Enggak minum mati nih, itu darurat. Kemudian wajawazi mahdhuratil haji, dan boleh hal-hal yang diharamkan dalam haji, wa ghairihi 'inda darurati, dan selainnya ketika darurat, maka itu menjadi boleh, ya. Menjadi boleh. Apabila dalam keadaan darurat, maka itu membolehkan hal yang diharamkan. Tapi dengan catatan walakin yajibu alla ya'khudha, wajib dia tidak mengambil dari hal yang haram minal mahdhuri, wajib dia tidak mengambil dari hal yang haram kecuali dengan kadar darurat. Kalau nggak makan mati, yaudah makan bangkai sekadarnya, yang sekiranya dia nggak mati, mengganjal perut. Jangan dia makan semuanya sampai kenyang, sampai nggak bisa berdiri, itu nggak boleh. Jatuh dia dalam hal yang haram. Falihadza qultu, oleh karena itu aku berkata dalam bait setelahnya, ad-daruratu tubihul mahdhuratu, kaidahnya. Di judul ad-daruratu tubihul mahdhurat, keadaan-keadaan darurat membolehkan hal-hal yang haram. Qala an-nadhimu rahimahullah ta'ala wa kullu mahdhurin ma'ad darurah. Setiap hal yang haram bersamaan dengan darurat. Biqadri ma tahtajuhu ad-darurah, dengan kadar apa yang dibutuhkan oleh kedaruratan tersebut. Dia mau mati, dia makan sekadar sehingga dia tidak mati. Untuk mengganjal perut. Ay fala yazidu ala ma tahtaju ilaihi ad-daruratu, dia tidak menambah atas apa yang dibutuhkan kepadanya kedaruratan. Ya tadi itu tadi. Bal idza zalatid daruratu, bahkan apabila telah hilang daruratnya. Udah cukup nih keganjal perutnya, udah keganjal nih rasa hausnya. Wajib al-kaffu anil baqi, wajib dia berhenti dari sisanya.
fayakulu minal maitati, dia makan dari bangkai, wa nahwiha dan semisalnya, biqadri ma yuzilud darurata, dengan kadar apa yang menghilangkan darurat. Setidaknya udah terisi, nggak mati, baru dia berhenti di situ. Masya Allah, alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-an istarihu 10 daqaik. Ya, murojaah. Bukan murojaah, maksudnya istirahat 10 menit.